Ini pesertanya baru berapa ini? Kelas D itu harusnya 51 ya dari siakat yang saya pakai data siakat itu ada 51. Nanti saya suruh cek Mas Fauzi deh ini kok sampai 51 ya. Komtingnya siapa yang kelas D ini? Sudah hadir komting? Saya Bapak Viola, Bapak. Oh iya Viola ya. Viola ingat nggak jumlahnya yang tercatat di kelas D ini? 50 apa 51? Untuk kelas D sekitar 51-an, Bapak. 51. Harusnya kelas itu maksimal 50 ya. Nanti saya tanyakan ke Mas Fauzi kenapa bisa 51 gitu ya. Kalau memang dari kemarin 51 ya berarti nggak masalah. Khawatirnya nanti kalau nggak bisa masuk ke penilaian gitu ya. Iya, Bapak. Memang dari kemarin 51, soalnya ada cutting pengulang. Ya meskipun di kelas lain tuh juga ada, cuma harusnya ada batas ininya. Di kelas apa itu baru 48 loh, sebenarnya kurang 2 kayak gitu-gitu sebenarnya bisa dialihkan gitu ya, karena harusnya by system itu 50 maksimal. Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu ya di kuliah. Ya mungkin kalau ada yang ngulang mungkin pernah kuliah dengan saya ya. Kalau mungkin baru pertama ini berarti ya baru pertama. Saya mengajar setelah UTS untuk ekonomi moneter ya. Jadi ada beberapa tema yang nanti akan saya sampaikan ya. Langsung saja mungkin di Pak Titov kemarin kalian disuruh presentasi gitu ya, presentasi materi. Untuk saya ini tidak presentasi materi, tapi tugasnya nanti kalian meresum dua buah artikel ya, dua buah artikel. Jadi nanti yang menyampaikan materi saya, setelah saya menyampaikan materi, nanti kalian menyampaikan resume dua buah artikel ya, dua buah artikel. Satu artikel nasional, satu artikel internasional gitu ya. Nah, temanya nanti sesuai dengan tema yang saya sampaikan. Jadi saya punya 6 tema nanti ya. Nah, tema itulah yang kalian cari artikelnya ya di dalam sebuah jurnal. Jadi sekarang sangat disarankan ya kalian membaca jurnal yang di dalamnya ada artikel-artikel ini ya. Ya memang begitu ya, kalau dulu belum ada jurnal, belum ada ini ya, dulu susah untuk mencari artikel, itu harus ke perpus secara langsung ya. Jadi sekarang di dunia maya sudah tersedia sangat banyak ya, ada ribuan, ada jutaan artikel yang itu bisa kalian peroleh dari rumah sendiri ya. Nah itulah kemudahan ya, sekaligus tantangan juga bagi pembuat karya ilmiah saat ini ya. Jadi semester 4 ini saya mulai menggiring kalian untuk mencoba membaca artikel ya. Nanti semester 5 saya coba kalian untuk membaca artikel dan mencari data ya terkait dengan mata kuliah nanti yang saya ampu ya.
Kalau yang semester 4 ini saya mencoba kalian untuk membaca artikel. Nah, jadi disandingkan antara teori yang saya sampaikan gitu ya dengan artikel. Artikel itu namanya empiris ya. Jadi kenyataannya bagaimana ya setelah diteliti menggunakan data, menggunakan aktual kejadian yang ada secara empiris itu bagaimana. Kira-kira seperti itu. Jadi disandingkan antara teori ya secara teori dengan praktek gampangannya gitu ya. Praktek secara ilmiah ya menggunakan artikel ilmiah itu gitu ya. Seperti itu kira-kira mekanisme kuliahnya seperti itu. Jadi nanti saya bagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok itulah yang mulai mencari 2 artikel dan akan presentasi setelah saya mempresentasikan materi gitu ya. Nah, ada 6 tema nanti yang akan saya bicarakan ya, yaitu ini planning kita ke depan ya. Ini penjelasan hari ini, kemudian minggu depan ya temanya tentang kebijakan moneter ya, garis besarnya kebijakan moneter. Kemudian pertemuan berikutnya tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kemudian selanjutnya tentang penciptaan uang ya, money creation ya, money multiplier, money creation. Kemudian berikutnya tentang suku bunga ya, interest rates. Kemudian selanjutnya tentang inflasi dan selanjutnya tentang nilai tukar ya, kurs ya, kurs falas atau nilai tukar. Nah, 6 tema itulah yang nanti kalian cari sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke. Ini yang hadir sudah berapa ini? 30-an lebih, 37 dari 51 ya. Jadi ada sekitar 14 orang yang belum hadir ya. Tolong di ini ya, perhatikan kehadirannya nanti ya. Nah, nanti akan saya rinci juga atau saya bagi ya kelompoknya ya berdasarkan data yang sudah saya ambil dari Syakat tadi malam ya. Oke, coba saya share. Saya dibantu Viola ya. Saya punya daftar ini ya, sudah daftar ini ada 51 ya, ada NIM-nya, ada namanya. Nanti saya bagikan ke Komting ya untuk kalian isi kalian berasal dari mana gitu ya. Bukan alamat rumahnya tetapi alamat apa ya desanya, kotanya, kecamatannya, kabupatennya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian rumahnya misalnya di kampus berarti ya desanya Desa Pelang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan gitu ya. Nah, nanti saya minta dibantu omtingnya ya. Nanti saya bagikan besok kalian isi ya secepatnya supaya saya bisa tahu kalian berada di mana posisinya ya. Karena seringkali ya banyaklah fungsinya ya. Mungkin ada gangguan listrik, ada macam-macam ya, ada nanti saya misalnya butuh juga survei di sebuah kota, nah saya bisa online untuk nah saya bagi ini ya, sudah saya acak. Jadi kalian perhatikan saja nama kalian berada di mana gitu ya. Kemudian kalau sempat perhatikan juga nama teman kalian di sebelahnya gitu ya. Baru nanti saya ke tema-tema yang tadi ya. Jadi biar kalian lebih perhatikannya.
Baik, sudah saya bagi jadi 6. Jadi berapa? 51 dibagi 6, jadi kira-kira 8 lebih beberapa ya. Yang lebihnya saya masukkan di kelompok 1, 2, dan 3 ya. Oke ya, ini perhatikan kelompok 1 ya. Ini kalian lihat saja nama kalian ya, dan ya sekelompok aja ya, nggak usah lihat kelompok lain dulu biar lebih cepat. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 sekalian bisa kebaca ya. Oke. Kemudian kelompok 3 dan 4 ya, kelompok 3 ini 4. Kemudian ini kelompok 5 dan 6 ya. Kelompok 5 dan 6. Nanti akan saya bagikan juga, tetapi paling tidak kalian bisa melihat dahulu ya. Dahulu. Oke, sudah ya, sudah diperhatikan ya kelompok D dan 6 kelompok, dan 6 itu nanti menulis atau mencari artikel sesuai dengan temanya tadi itu ya. Oke, kita lihat, kita kembali ke tema-tema yang ada tadi. Oke ya, jadi kelompok 1 nanti akan mencari ya artikel. Oke, artikelnya ada 2 ya, ingat ya. Ada artikel nasional. Apa itu artikel nasional? Artikel nasional itu artikel yang berasal dari kampus di Indonesia gitu ya. Jadi bisa saja dia bahasa Inggris ya, misalnya dari UI dia artikelnya bahasa Inggris. Itu bukan saya anggap ya, untuk mata kuliah ini bukan saya anggap sebagai artikel internasional, tapi tetap saya anggap sebagai artikel nasional karena dia berasal dari kampus di Indonesia. Jadi artikel internasionalnya kalian cari artikel yang berasal dari luar negeri gitu ya. Ya, nanti kalian terjemahkan saja gitu ya, terjemahkan terus diringkas. Nah, ringkasannya oke, sebelum ke sini saya juga share template-nya ya, template-nya. Dan dia sudah saya sediakan ininya, tempatnya untuk meresume tadi. Nah, saya sediakan seperti ini ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ini untuk yang jurnal internasional. Nah, bedanya nanti di sini saja, di yang nasional ini tulisannya nasional ya. Kemudian yang nasional nanti di sini beda beda tulisan di sini ya. Di sini nanti kalau yang nasional itu di sini ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu ya. Kemudian ya ini bedanya ini sih, ini nasional internasional. Kemudian kalau yang nasional nanti ini Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Nah, bagaimana ngisinya? Isinya kalian setelah dapat artikel ya, ini saya asumsikan kalian sudah dapat artikelnya. Terus kalian tulis nama kalian di sini. Ini untuk yang jurnal internasional ya. Nah, kalian tulis nama kalian di sini, kemudian tema tugas itu sesuai dengan minggu kalian majunya itu ya. Jadi kalau misalnya minggu depan itu kan tentang kebijakan moneter, berarti temanya tentang kebijakan moneter ya di sini. Kemudian judulnya itu judul artikelnya. Nah, kalau misalnya yang internasional misalnya judulnya misalnya ya The Determinant of Monetary Policy in Bangkok misalnya ya, atau in Rusia ya, berarti judulnya itu taruh di sini. Oke, kemudian nama jurnalnya apa di sini misalnya Journal of Asian Finance misalnya, taruh di sini.
Kemudian artikel atau jurnal itu terindeks apa ya? Nah, kalau di luar negeri ya, jurnal internasional itu ada namanya indeks Scopus, ada namanya indeks World of Science ya, WOS, ada indeks Copernicus, ada indeks DOAJ dan sebagainya ya. Cari saja di dalam sumber artikel itu biasanya ada tulisan jurnal ini terindeks di mana gitu ya. Apa sih fungsinya terindeks itu? Fungsinya adalah untuk kualifikasi ya dari jurnal itu. Misalnya kayak helm ada tulisannya SNI gitu ya. Jadi dia sudah tersertifikasi lah ya, dalam arti dia sudah di koreksi oleh pakar gitu ya. Nah, itu nanti dia ada stratanya ya, ada tingkatan-tingkatannya. Sebenarnya yang paling bagus di dunia itu namanya Scopus Q1, itu paling bagus. Kemudian bawahnya ada Q2, Q3, Q4 dan Scopus yang belum Q gitu ya. Nah, untuk yang bos Copernicus ini tidak ada rankingnya sih biasanya ya, hanya kuartil-kuartil berapa gitu ya. Tapi pokoknya ada lambang, ada tulisan ini, salah satu ini, maka artikel kalian itu sudah qualified lah ya, sudah terbukti bagus gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, terpaksa tidak ada ya sudah, artinya artikel yang kalian ambil itu tidak terindeks gitu ya, tidak terkualifikasi dengan baik. Kemudian kalian tuliskan volume dan edisinya ya. Cara penulisan volume, edisi dan halaman berapa itu seperti ini ya. Nanti baku ini ya, kalau kalian nulis skripsi ya, di belakang itu di daftar pustaka itu nanti seperti ini nulisnya ya. Untuk menuliskan jurnal itu di volume berapa, edisi berapa, halaman berapa ya. Jadi di artikel itu ada di dalam sebuah jurnal. Jadi misalnya ini jurnal ya, ini Journal of Finance, Journal of Asian Finance, Economic and Business ya. Nah di dalamnya ini ada artikel-artikel ya. Itu tuh pasti dia ada tulisan halaman berapa sampai berapa. Nah, cara menulisnya seperti ini. 32,92 sampai dengan ini. Nggak usah ditulis halaman terus di sini, nggak usah. Jadi ini sudah kode internasional ya, cara menuliskan volume, edisi dan halaman itu ini. Jadi misalnya halamannya 92 sampai 96 ya begini gitu ya. Edisinya dia edisi 4 misalnya, volume 1 ya begini. Volume itu biasanya tahun penerbitannya, dia sudah berapa tahun terbitnya itu ya. Sementara edisi itu setiap tahun itu dia memunculkan berapa kali, misalnya ada 2 edisi berarti dia terbit misalnya Januari sama Juli ya, berarti tahun kelima edisi kedua misalnya gitu ya. Tahun ini gampang, penulis ya penulisnya artikel itu, jangan kalian ya, tapi penulis kalian itu ada di sini nih, di sini. Oke, kemudian kolom berikutnya kan tidak usah isi yang merah dulu, nanti terakhir ya, yang merah ini terakhir, kan isi yang lain dulu. Tujuan penelitian pasti ada ya, dia akan bercerita bahwa tujuan penelitiannya ini adalah gini gitu ya. Subjek penelitiannya dia pasti cerita penelitian ini dilakukan di mana, tahun berapa gitu ya. Itu masukkan di sini. Landasan teori dia pasti sebentar ya, ada telepon apa ya.
Sampai mana tadi? Landasan teori ya dia dia ada nggak di situ cerita tentang landasan teori gitu ya, teori apa gitu ya. Terus penelitian sebelumnya itu biasanya banyak ya, ada di situ disampaikan biasanya beberapa penelitian terdahulu gitu ya. Kalau misalnya banyak banget ya nggak usah diambil semua ya, ambil aja 5 atau apa gitu ya. Terus, terus metode penelitian, nah banyak sekali ya metode. Sebenarnya ada dua kelompok ya, kualitatif sama kuantitatif. Yang kuantitatif tuh banyak modelnya ya, ada model ini contoh ya, ada model VAR, ada model ECM, ada model PCM, LDL, panel dinamis dan sebagainya gitu ya, banyak gitu ya. Nah itu tulis saja, kalau kalian nggak mengerti apa itu ya nggak apa-apa ya, pokoknya tulis aja dulu gitu ya. Oke, kemudian hasil dan kesimpulannya itu adalah ini di belakang ya, conclusion. Ambil ambil intinya ya, kalau dia panjang misalnya ya, misalnya ada kesimpulannya ini misalnya ada 15 halaman ya, jangan semuanya kamu masukkan sini gitu ya. Ya ambil beberapa yang intinya apa gitu aja ya. Jadi jangan di copy paste semuanya lah ya. Intinya apa gitu ya. Jadi tujuan utamanya saya menyuruh kalian ini adalah biar kalian tidak kaget ya membaca jurnal. Supaya kalian sudah terbiasa. Ini kan baru 1-2. Kalau skripsi misalnya dosennya minta coba baca 20 jurnal internasional dan 20 jurnal nasional sebagai sumber dari pembuatan pra proposal di awal. Ya, kalian tidak termehek-mehek ya. Jadi sudah mulai dari ini toh jurnal nasional itu kayak gini. Jurnal internasional itu kayak gini gitu ya. Jadi kalian sudah mulai pemanasan dulu di semester 4, nanti semester 5 mulai lihat-lihat data, 6 sudah mulai buat ya, 6 itu sudah bisa membuat proposal. Ya sudah bisa konsultasi lah ya, 6, 7 sudah bisa jalan, 8 sudah bisa lulus gitu ya. 7 pun bisa lulus gitu ya. Nah, gitu ya. Sarannya ini juga saran yang ada di situ ya, jangan kamu membuat saran sendiri. Jangan kamu menyarankan, wah ini jurnalnya ini kepanjangan ini, enak pendek saja. Jangan, ini saran dia ya, saran yang ada di situ. Kalau nggak ketemu sarannya ya sudah nggak ada sarannya berarti ya. Kalau nggak ada, kalau misalnya dia tidak menyarankan suatu ya, tidak suggestion sesuatu ya tidak ada berarti. Oke, kemudian baru kalian tulis yang ini. Nah, inilah kalian ngomong itu hanya di sini ya. Kolom ngomongnya kalian tuh hanya ada di sini. Nah, dari yang sudah kamu kumpulkannya apa kira-kira yang menarik dari artikel ini apa? Nah, kalian harus bisa menyimpulkan ya, dan menyimpulkan sih ya, menuliskan apa yang menarik ya, dari tulisan ini sehingga ya ini yang kamu pilih ya kan begitu ya, kamu pilih kan ini karena yang menarik, masa nggak menarik nggak kamu pilih gitu ya. Nah, jadi yang kamu pilih ini kan pasti menarik ya. Ya kalau tidak menarik ya tulis apa yang menarik menurut kalian. Ya, harus ada yang menarik dong ya. Ini update terbaru atau ini lingkupnya cukup luas misalnya ya. Ini terkait beberapa faktor yang menarik untuk dikaji misalnya. Itu juga bisa. Terserah ini ya, ini pendapat kalian gimana? Terserah. Oke. Nah, sama yang jurnal nasional sama juga isinya kayak gitu ya. Tinggal bedanya tadi saya sampaikan ini ya, ini Sinta. Jadi di Indonesia itu jurnal nasional ya, itu ada stratifikasinya itu Sinta 1 yang paling bagus, bawahnya Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6 ya. Dan tidak terdaftar Sinta juga banyak ya. Jadi semakin ke Sinta 1 maka semakin bagus ya. Bagus. Apa bedanya ya tadi itu? Helmnya satunya ada tulisannya SNI, satunya nggak ada gitu ya. Jadi kalau yang nggak ada itu bisa penyok gitu ya, baru kamu pakai sekali sudah penyok. Sama ya, artikel yang tidak ada sintanya berarti ya mudah penyok gitu ya. Mudah penyok.
Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira tugasnya seperti itu. Kemudian kalian pengumpulannya ini hari Minggu ya, minggu depan ya. Jadi sebelum masuk Senin kalian kumpulkan ke email, ada nanti keterangannya ya. Ke email mana, terus dikumpulkan ini aja, kalian kumpulkan ya, nggak usah dibuat lain. Jadi kalian tinggal pakai ini, dimasukkan dalamnya ya, disesuaikan fontnya yang rapi gitu ya. Oke, terus penyampainya gimana? Terserah, mau menyampaikan ini saja boleh, kamu kamu pakai berbagi layarnya ini boleh, mau dibuat PPT juga boleh ya, mau dibuat ketika menyajikan pakai PPT, nggak biasa pakai ini misalnya, nggak enak gitu, apa-apa. Tapi yang dikumpulkan yang ini saja, nggak usah dikumpulkan PPT-nya ya. Saya butuhnya ini sih nanti. Nah, kalau kalian membutuhkan presentasi yang lebih bagus silahkan ya. Tapi saya nanti yang baca, saya baca yang ini gitu ya. Baca sama PDF-nya ya, PDF-nya. Ya, oke, sekarang saya ke slide yang awal tadi ya. Oke ya. Jadi kelompok satu, saya kembali lagi ya ke tema kelompok satu, itu intinya adalah tentang kebijakan moneter ya. Nah, bisa kalian cari tentang kebijakan moneter, bisa kalian cari tentang otoritas jasa keuangan boleh, ya, instrumen kebijakan moneter boleh, pokoknya yang terkait dengan ini ya, kata kuncinya ini ya, kata kuncinya ini. Misalnya nanti agak melebar gitu nggak apa-apa, tapi harus terkait dengan ini ya. Ini yang kelompok satu nanti. Yang kelompok dua terkait dengan sistem pembayaran. Kelompok dua nanti terkait dengan sistem pembayaran ya. Di situ bisa nanti kalian kaitkan dengan alat pembayaran tunai non tunai bisa ya. Jadi misalnya electronic money, e-money itu bisa masuk ke dalam kategori ini. Kemudian financial system payment bisa ya, sistem pembayaran bisa. Nah, gitu ya. Ini kelompok dua. Kelompok tiga tentang money multiplier. Kebijakan uang juga boleh, atau syarat uang nggak apa-apa lah. Kalau nggak ketemu tentang money multiplier, nggak ketemu tentang pelipat gandaan uang gitu ya. Itu sorry aduh, kaget ada sesuatu di bawah. Oke ya, jadi money multiplier itu. Kemudian kelompok berikutnya ya sebentar ya, ada beberapa gangguan. Kayak kelompok 4 nanti tentang tingkat bunga ya, tingkat bunga. Tingkat bunga jadi bisa suku bunga bisa ya, suku bunga real, suku bunga nominal, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga boleh. Jadi sebenarnya bisa dua ini ya, dua sisi. Apapun ya, nanti misalnya begini, kalian temanya tentang suku bunga misalnya ini ya. Jadi bisa faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga bisa, atau pengaruh suku bunga terhadap apa itu juga bisa. Ya, jadi misalnya tadi kalian apa sebelumnya money multiplier misalnya, berarti dia bisa faktor yang mengaruhi money multiplier
atau pengaruh money multiplier terhadap apa, itu juga boleh ya. Tadi juga yang sistem pembayaran juga bisa, faktor yang mengatur pembayaran, kebijakan moneter, pengaruh kebijakan moneter terhadap apa gitu juga boleh ya. Jadi pokoknya judulnya itu ada hubungannya dengan itu tadi ya, tema-tema tadi. Kelompok 5 tentang inflasi ya, kelompok 5 tentang inflasi ya. Ini banyak, insya Allah ini banyak. Atau di negara tertentu, misalnya faktor penentu inflasi di Eropa misalnya ya, di Amerika juga boleh ya. Ada binatang di bawah saya. Atau pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya, nggak apa-apa deh ya. Misalnya dia bukan sebagai G tapi sebagai X, itu juga boleh. Inflasi bisa, deflasi juga bisa, atau hal-hal terkait dengan inflasi, dampak COVID terhadap inflasi juga boleh gitu ya. Jadi pokoknya ada kaitannya gitu ya, dengan inflasi. Terus yang terakhir adalah nilai tukar atau falas ya, kurs falas. Ini bisa misalnya cadangan devisa juga bisa masuk ya. Kemudian apalagi yang terkait dengan ini ya, misalnya sistem fixed exchange rates misalnya, atau sistem moneter Uni Eropa gitu juga bisa ya. Ya pokoknya hal-hal terkait dengan nilai tukar. Pengaruh nilai tukar terhadap sesuatu juga boleh, atau faktor yang mempengaruhi nilai tukar juga boleh. Oke, dari tema-tema yang ada, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau yang kurang jelas silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan kalau mau bertanya. Untuk batasan tahun artikelnya itu ada apa enggak, Bapak? Agak keras ya, saya tidak kedengeran suaramu. Untuk tahun terbit artikel itu ada batasannya enggak, Bapak? Misalnya 5 tahun terakhir atau bagaimana? Oke, untuk tahun penerbitan tidak ada ya. Ada jurnal yang sudah lama banget itu masih disitasi ya namanya, masih di apa namanya, dijadikan sumber, itu nggak apa-apa juga. Misalnya financial development-nya siapa itu tahun 60 gitu juga apa-apa gitu ya. Kalau memang dia sebuah tulisan yang masterpiece misalnya ya, tulisan-tulisan yang tulisannya Philip tentang kurva Phillips, unemployment sama inflasi itu tahun berapa itu, sudah tahun 60 70-an gitu ya, nggak apa-apa. Ya semakin baru ya semakin bagus, tetapi belum tentu lebih bagus gitu ya. Kalau terbaru itu sebenarnya artikel yang baik itu kalau dia disitasi banyak orang ya, disitasi itu dijadikan sumber. Karena kan nanti nyarinya di mana? Nyarinya itu di Google Scholar ya, paling mudah itu di Google Scholar ini ya, Google Cendikia itu ya, di Google Scholar. Nah, di Google Scholar ya, ini ya, itu berasal dari Google Scholar. Nanti tampilannya Google Scholar itu kayak gini ya, kayak gini. Kalian ketikkan sebuah kata kunci tertentu di sini, maka dia akan mengeluarkan banyak artikel. Nah, kalian ambil salah satu artikel yang bisa kalian ceritakan kembali ya. Kalau misalnya ini kan download, wah ternyata kok susah, ya sudah pilih bawahnya. Oh ini lebih enak ini, ya sudah, jadi yang itu ya. Nah, kemudian kalian kan mendapatkan PDF ya, mendapatkan sebuah file PDF misalnya seperti ini misalnya. Nah, itu nanti yang kalian resume yang ini ya. Kemudian kalian kirimkan juga ininya ya, PDF-nya ini sebagai lampiran ya. Tadi kan sudah saya sebutkan di sini. Nah, ini ya, lampiran jurnal yang diulas berupa PDF, kasih judul dia lampiran
lampiran kalian misalnya kelompok kelas apa ini kelas apa kelas AC ya bener ya ini A C B D kelas B ya kelas D kalian kelas apa sih Kelas D, Bapak. kelas Delta. Benar, Pak. Nah, berarti kelas D kelompok 1 misalnya ya. Nih. Kelompok D terus lampirannya berarti kalau kalian D1 ya D1 gitu ya. Nanti kirimkan ke email saya ini gitu. Kemudian apa lagi ya? Oke, tadi itu. Jadi kalian dapatnya dari Google Scholar seperti ini ya. Kalian download. Ini yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris misalnya dapatnya seperti ini misalnya ya. Misalnya dapatnya seperti ini. Ini saya pakai misalnya kata kuncinya, saya gunakan kata-kata monetary policy transmission channel misalnya. Nah, itu keluarnya seperti ini. Kita ambil salah satu misalnya dapatnya ini misalnya ya transmisi kebijakan moneter melalui jalur kekayaan konsumsi misalnya. Presentasinya atau resumenya dalam bahasa Indonesia ya, nggak usah bahasa Inggris. Nanti kalau kalian dapat jurnalnya bahasa Rusia nanti kalian bukan bahasa Rusia ya, bahasa Indonesia saja ya. Maksudnya sudah kalian terjemahkan ya. Kalian kan pinter ya terjemahkan. Nanti biar dibantu sama Google Translate ya. Biar dibantu sama Google Translate. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini porsi nilai nanti. Ya nanti bisa berubah lah. Saya lihat nanti kalian gimana hasilnya lah ya. Kalau ujiannya jelek-jelek ya nanti bisa dikurangi porsinya. Tugasnya ya itu sih hanya itu sama nanti UAS ya ujian. Bentar ya dan sebentar. Oke ya, jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Pengumpulannya itu hari Minggu besok ya, bareng-bareng ya. Jadi semua kelompok mengumpulkannya bareng ya, meskipun nanti presentasinya kelompok satu dulu, tetapi pengumpulannya bareng-bareng besok Minggu ya. Terus yang ini kan rencana kuliahnya tadi itu kita banyak kena tanggal merah ya, nanti kita sesuaikan lah ya. Nanti bisa dirapel di minggu keberapa gitu juga bisa ya. Kalau misalnya minggu ini kan masih lebaran ya. Terus yang ini juga ada tanggal merah ya, nanti menyesuaikan saja lah ya tanggal harinya. Oke, begitu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Untuk UAS, untuk UAS, saya nanti menggunakan namanya aplikasi Schoology ya, Schoology. Nanti saya berikan link, kalian masuk ke link itu. Saya menggunakan pertanyaan pilihan ganda ya, ada banyak pilihan ganda, nanti kalian kerjakan ya. Jadi biar cepat nilainya keluar. Pilihan ganda kan pakai sistem kan langsung bisa keluar ya nilainya benar berapa gitu ya. Tapi kalian jangan saya beri ini ya, saya beri clue ya, jangan bekerja sama ya, jangan bekerja sama ketika ujian multiple choice ya. Kalian bekerja samanya waktu mengerjakan tugas kelompok ya, tapi tidak boleh bekerja sama mengerjakan multiple choice UAS ya, karena saya nanti tahu siapa bekerja sama dengan siapa ya. Saya sudah mendeteksi cara untuk saya tahu lah gitu aja ya, dari sistemnya saya bisa tahu, dari polanya saya tahu ya. Jadi kalian kerjakan sendiri aja. Oke, karena waktunya memang saya buat terbatas, soalnya saya buat memang ya dalam tanda petik agak sulit. Nah, kalau mudah maka saya tidak pas untuk jenis multiple choice yang online itu nggak cocok. Jadi dia harus agak susah dan waktunya agak terbatas ya. Jadi dia harus punya constraint sehingga kalian harus fokus mengerjakan sendiri. Kalau dengan orang lain maka nanti akan terdetek. Nggak harus benar semua ya, nggak harus benar semua. Soal memang saya buat agar kalian tidak betul semua gitu ya. Kalau betul semua ya gampang aja gitu ya. 1 tambah 5 sama dengan gitu. Itu nanti betul semua. Oke. Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Saya harap kalian hadir ya. Saya coba. Ya nanti dibantu sama konting ya kehadirannya ya. Tapi saya bisa ada track attendance-nya ya. Jadi akan ada laporan siapa yang hadir gitu ya. Coba ini saya absen dari sekarang. Mumpung jumlahnya lumayan 40 dikurangi 3. Saya kan akun saya 3 di situ ya. Nah, berarti hanya 37 dari harusnya 51. Tetap yang nggak ada sekitar 14 orang ya. Nah, jadi menurut saya sih eman gitu ya kalau kalian nggak hadir di pertemuan pertama karena nggak tahu tugasnya apa, kemudian saya kasih tahu nggak boleh nggak boleh kerjasama gitu. Nah, nanti kalau kerjasama ya resikonya ya kalian tanggung sendiri lah ya.
Kemudian ya tadi trik mencari. Oh ya, kalau nanti ketika mencari jurnal internasional yang seperti ini ya, yang seperti ini, kadang-kadang dia nggak bisa dibuka. Kadang-kadang dia nggak bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, kalian pakai alat bantu ya. Ini sebenarnya nggak boleh disampaikan gitu ya. Tapi kalau daripada nggak dapat, nah, ada namanya link Skyhub ya. Bentuknya seperti ini. Itu nanti kalian masukkan kode doi-nya ya, ada namanya kode doi ya. Itu nanti bisa terambil ya. Nah, ini website ini tahu buatan mana ini, buatan Rusia atau buatan Ukraina. Yang jelas dia berbahasa Rusia awalnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi Skyhub.ee ini kadang-kadang dia berganti-ganti sih ya, tapi untuk yang saat ini dia berada di website ini. Kadang-kadang dia berubah belakangnya, kadang-kadang Taiwan, kadang-kadang CC gitu ya, Russian. Nah, untuk sementara dia berada di ini EE ini. Nah, nanti kalian masukkan URL-nya bisa atau DOI ya. Jadi jurnal itu ada kode ininya ya. Setiap artikel itu ada kode DOI namanya ya. Coba saya misalnya. Nah, dari sini sih sebenarnya bisa juga, dari Sign Direct ini juga bisa menampilkan artikel-artikel ya. Selain dari Google Scholar ya. Scholar kan gini. Google Cendekia kalau di bahasa Indonesia kan ya. Nah, yang ini kan tampilan Google Scholar itu yang ini. Jadi misalnya kalian ketik tingkat bunga misalnya gitu ya, tingkat bunga kredit misalnya India misalnya, ini aja, ngawur aja. Nah, misalnya gitu, misalnya. Nah, keluar ini, ini gitu ya. Atau kalian bahasa Inggris misalnya monetary policy, apalah misalnya ya, Thailand gitu misalnya gitu ya. Keluar enggak dia. Nah, misalnya ini monetary policy transmission to the bank lending channel in Thailand misalnya ini ya yang kalian ambil, coba diklik. Ini ada kode ini. Nah, kode inilah yang kalian kalau misalnya nggak ada PDF yang bisa di-download di sini karena harus purchase PDF nih ya, harus bayar PDF-nya, maka kalian copy aja ini. Copy ini taruh di Skyhub ini, siapa tahu bisa tembus ya. Ada sih yang tidak tembus, tapi kebanyakan sih bisa. Nah, bisa ya. Jadi seperti ini nanti kalian download di sini ya. Nah, ini ya. Monetary policy transmission to the bank lending channel in Thailand. Nah, misalnya ini yang kalian angkat jadi artikel. Misalnya. Kalau di sini nggak ada di sini. Harus purchase ini. Coba diklik ya. Harus bayar ini. $24 ya, $25. Berapa ini? $25. Bisa habis uang kos-kosan ya. Jadi masukkan saja ke ini ya. Skyhub EE. Masukkan ke kode, ingat ya. Yang kalian masukkan yang ini ya, yang kode-kode yang ini ya, yang ada doi-doi-nya ini ya. Pokoknya ingat doi, ingat kode ini ya. Yang kayak gini-gini ini. Yang ini ya.
Bagaimana kalian bisa dia jurnal apa masuk aja ke sini ya. Ini kan dia berarti Journal of Asian Economic ya. Nah, cari aja di sini kategorinya apa gitu ya. Kategorinya apa biasanya kalau yang ya kalian baca di sini ya about-nya atau di mana gitu ya di bagian inilah ya. Misalnya about indexing ini biasanya ada abstracting and indexing ya. Dia terindeks ini. Terindeks dia di Scopus. Terindeks dia di Scopus ya. Scopus terindeks di Repex terindeks. Ini indeks-indeks yang terkenal ya. Repex ini juga. Ini paling terkenal ini Scopus. Jadi dia termasuk dalam jurnal bagus ya. Kalau Indonesia itu ngecek dia berada di mana itu lewat namanya Sinta ya, Sinta. Nah di sini sih kalau jadi kalian masukkan nama sebuah jurnal, kemudian kalian cek dia masuk ke dalam Sinta berapa gitu ya. Misalnya ada jurnal namanya jurnalnya EP. Nah ini kategorinya ya, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 gitu. Nah, misalnya jurnal Sinta 5 ini ya, misalnya ini jurnal guru kita ini ya. Nah, ini dia masuk dalam Sinta 5. Ya, di sini dia. Semakin kesini semakin bagus ya. Kalau yang Sinta 1 ini pasti bahasanya Inggris semua ini. Karena dia sebenarnya juga jurnal masuk Scopus. Jadi jurnal Scopusnya Indonesia itu dia dimasukkan sebagai Sinta 1 ya. Kalau Sinta 2 ini yang belum ke Scopus ya. Jadi ini stratanya jurnal nasional ya. Misalnya kalian ada jurnal Media Trend ya, punyanya prodi kita itu namanya jurnal Media Trend. Cari aja di situ. Dia termasuk ke dalam Sinta berapa ya. Kadang-kadang namanya ini ya, namanya harus pas dengan ejaannya ya. Oh, juga ketemu apa ya namanya ya. Misalnya Magisma ini ada. Magisma itu jurnalnya, wah ini enggak lagi ada masalah berarti ya. Apalagi BCI misalnya. Kalau dia nggak ada, misalnya ini BCI ini. BCI itu jurnalnya Darul Ulum ya. Masuk di Sinta berapa misalnya. Oh ini lagi hang ini Sintanya. Atau kalian cek di ininya ya, di alamat websitenya ya, misalnya dia Media Trend pasti ada ininya, ada keterangannya ya, dia masuk dalam apa gitu. Nah dia termasuk di Sinta. Kalau diklik ini harusnya dia Sinta berapa harus keluar ya. Ya kalian cari deh nanti, kan saya nggak tahu nanti kalian dapatnya jurnal apa namanya ya. Ada ribuan jurnal ya, ada ribuan jurnal, bahkan mungkin jutaan artikel ya. Jadi kalian nanti cari sendiri lah ya mana yang pas dengan tema yang kita bahas per minggunya gitu ya. Oke, saya pikir cukup. Saya tunggu lagi kalau ada yang ingin ditanyakan.
Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bapak. Cukup. Baik, kalau cukup, saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang nanti saya sampaikan di WA ya, ini ya. Tadi itu ya, apa yang perlu dikerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.